Kembali lagi dengan saya, Mada Karisma, di melanjutkan dari press stamping demo di session yang ketiga atau stage yang ketiga. Saya akan membahas mengenai interactive change. Yang sebelumnya kita bahas bagaimana kita membuat addendum dengan mudah untuk area yang warna hijau ini. Nah, selanjutnya kita akan merubah model atau memodifikasi model, semisal karena pens and dice itu kan, press stamping itu juga butuh suatu modeling di mana jika terlalu melengkung kita harus sedikit luruskan ya, kira-kira seperti itu ya. Nanti kita akan gunakan morphing untuk bisa merubah komposisi model kita. Oke. Ya, di sini ini adalah tampilan yang sebelumnya kita buat addendum di area sini ya. Lalu juga kita punya blank ya, blank dice di situ. Nah, di situ bagaimana kita bisa menggunakan addendum morphing untuk bisa merubah atau memodifikasi model ya. Setelah kita lihat, kita cek gitu ya. Nah, saya sudah siapkan satu kurva dan juga satu kurva yang lainnya untuk saya rubah. Pertama, kita butuh satu surface atau kurva yang mengikuti surface dari model yang ini ya. Yang surface ini bentukannya akan sama dengan model dari dash atau punch kita di sini bentuknya, kurvanya. Lalu yang kedua adalah saya merubahnya hanya di area poin ini sampai ke sini. Saya akan agak tekukan. Saya akan tekukan untuk saya jadikan modelnya sedikit melengkung. Modelnya sedikit melengkung di sini sesuai dengan kurva yang sudah saya rubah. Ini total nanti dari sumbu Z lalu ke rotate di sumbu Z ya. Ini bukan rotate tapi morphing ya, morphing surface. Morphing ada dua dan ini sudah include di premium, PowerShape premium. Kalau solid, bahan material yang kita di sini harus solid, dimana kita masuk ke solid dan kita tinggal pilih untuk morph ya. Ini anak morphing untuk solid. Lalu untuk surface, karena material saya di sini saya surface, saya select semua surface, lalu saya klik kanan. Di situ ada define morph. Nah, tinggal kita klik untuk define morph. Di sini sebenarnya ada single point, ada point plane, ada two curve, ada two surface. Jadi bisa referensi surface, dua surface, atau referensi dengan dua curve. Cuman saya menggunakan dua curve. Yang pertama untuk referensi, yang kedua untuk control selection. Yang pertama untuk referensi, lalu yang kedua untuk control selection. Lalu kita bisa pilih and project, lalu tinggal kita oke. Sebelum oke, kita harus pastikan di Z ya, di Z, lalu baru kita oke ya. Dia akan otomatis langsung berubah untuk ke arah bawah. Nanti kita bisa lihat. Kita bisa lihat ini yang akan bentuk awalnya ini akan turun. Jadi begitu kita undo lalu redo, akan kita bisa lihat ya, seperti ini sebelumnya. Nah, ini setelah kita morphing, kita bisa lihat. Nah, hasilnya gitu ya. Jadi cukup mudah kita menggunakan morphing. Lalu perbedaannya nanti kita bisa lihat di sini. Ini produk aslinya, ini hasil produk morphingnya. Nah, di sini untuk perbedaannya di sini. Jadi cukup mudah kita bisa gunakan morphing untuk surface maupun solid. Selain itu, morphing juga kita bisa gunakan di area surface tertentu. Misal kita mau miringkan surface untuk area dari sini ke sini untuk draft angle ya, cukup kompleks ya, kita bisa lihat area ini. Nah, di draft angle ini kita bisa gunakan cek dulu untuk surface-nya. Misal untuk surface di sini kita bisa gunakan visualization untuk surface inspection, kita bisa klik kiri. Nah, draft angle-nya itu minus 80 ya, berarti gitu di minus 10 ya, masih di minus 10. Kita mau kecilkan misal draft angle-nya. Jadi kalau kita lihat berdasarkan view undercut ya, dia masih terlalu miring gitu. Kita mau sedikit luruskan gitu. Atau mau dimiringkan lagi juga bisa.
Jadi kita bisa gunakan dengan bantuan kurva terlebih dahulu, sejauh mana yang bagian yang akan diangkat. Saya akan sejauh ini sampai ke sudut ini misalnya, ya, sampai sudut kemiringan sini. Nah di sini saya akan extrude surface, jadi saya akan warping, saya akan extrude di view Z, artinya ya saya tentukan di Z, lalu saya extrude nya ke bawah, nanti bisa diedit, double klik, lalu di minus 100 misalnya. Nah, seperti itu. Lalu kemiringannya saya akan ganti 9,5. Nah, bisa lihat di situ. Lalu saya reverse, seperti ini. Ini 9,5. Lalu dari kurva ini saya copy, lalu saya paste. Jadi yang saya paste ini nanti akan saya double klik, saya ganti 7,5. Jadi saya akan buat referensinya. Jadi yang sebelumnya itu 7,5, saya akan rubah ke 9,5 derajatnya. Oke, caranya seperti apa? Kita select semua surface kecuali yang referensinya. Jadi kita bisa uncentang dengan kontrol klik kiri ya. Ini juga. Jadi kita select semua surface kecuali referensinya, lalu klik kanan, nanti kita buat define mode. Nah yang tadi dengan curve, ini dengan surface. Yang pertama kita buat klik untuk referensinya, lalu yang kedua kita buat untuk control selectionnya, lalu parameternya kita bisa ganti dengan distance. Di distance ini saya ganti 50, baru kita tinggal OK. Masih loading ya. Mari lihat perbandingannya. Saya sudah punya model yang sebelum saya draft. Kita bisa lihat ini perbedaannya ya. Lalu lebih detail lagi, kita bisa gunakan data untuk di sini. Di namanya ada dynamic section. Di dynamic section saya akan ambil dari view X. Ini misal contohnya saya ambil di tengah sini, untuk di sini. Lalu kita tinggal lihat akan ada perbedaan ya, seperti ini. Nah di sini saya akan ambil kurva. Saya akan ambil kurva di area tersebut. Saya pick, nanti bisa di draw edge seperti ini. Lalu tinggal kita OK. Hingga di sini akan muncul kurva yang nantinya akan kita select aja semuanya, all wireframe, all surface saya hidden. Nah, kecuali yang surface 2 ini saya akan show. Nah, di sini kita bisa lihat hanya satu sisi yang akan diubah gitu. Kita bisa view backgroundnya saya ganti black misalnya, jadi biar lebih kelihatan, atau harus putih. Nah seperti ini kita tinggal ukur berapa derajat sih sebenarnya yang akan berubah gitu ya. Nah kita bisa masuk ke annotation misal. Nah, di sini kita bisa gunakan misal radius atau mungkin angular untuk derajat ya. Ini di sini sekitar 2 derajat. Jadi betul kalau kita lihat antara tadi yang saya rubah dari 7, referensinya tadi 7 ya, yang bidang surface tadi 7,5 menjadi saya rubah jadi 9,5. Jadi sesuai ya, kita lihat sesuai seperti yang kita buat tadi ya. Itu yang kita bisa tunjukkan atau buktikan bahwa yang kita buat itu benar-benar hanya di area drafting yang kita select sebagai referensi surface tersebut. Jadi dengan surface morphing kita bisa membuat drafting dengan kemiringan yang kita inginkan dengan mudah di bidang-bidang tertentu seperti itu. Jadi tidak hanya bidang miring, itu bisa di area bidang tertentu, bidang dinding kita mau rubah hanya di bagian-bagian tertentu berdasarkan curve atau berdasarkan surface referensi.
di situ kita buat dengan mudah dengan morphing ya. Tentunya morphing dengan surface atau morphing dengan solid, dan syaratnya harus ada referensi surface atau referensi curve dan ada target surface atau target curve di situ. Oke, mungkin untuk session morphing dan juga editing modification saya cukupkan di sini. Terima kasih.